Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid darain amin. Wal yakum dan hendaknya min tasbihatika, zikir-zikir tasbih yang kamu baca, wa adhkarikan dzakir, dan zikir-zikirmu adalah 10 kalimatin, 10 model zikir. Kalimat di sini maksudnya adalah zikir, bukan kalimat-kalimat begitu. Ihdahunna, salah satu zikir yang hendaknya engkau baca adalah la ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang maha tunggal satu. Wala syarika lahu, dan tidak ada dua, tidak ada tandingan, tidak ada yang nyerupai, tidak ada syarik, tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah. Lahu, bagi Allah al-mulku, segala kerajaan. Segala kerajaan, kalau kita ada mengetahui ada raja dan raja dengan kerajaannya, maka itu semua milik Allah, rajanya para raja. Walal hamdu, dan hanya bagi Allah segala sanjungan dan pujian. Kalau kita menemukan sesuatu di semesta ini yang perlu disanjung, maka sesungguhnya sanjungan itu kembali kepada Allah dan hanya milik Allah. Yang menciptakan indahnya bunga, menciptakan gunung menjulang, bintang gemintang, lautan lepas, dan semuanya itu adalah Allah. Kalau seseorang terpesona dengan semesta, maka ketahuilah itu semua karena penciptanya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Yuhyi, yang maha menghidupkan, tapi ingat, wa yumitu, dan juga maha mematikan. Sadarlah wahai hamba, wahai santri, yang memberikan kehidupan kita kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Allah. Dan nanti Allah yang mematikan kita. Wa wahayyun, dan Allah maha hidup. La yamutu, tidak akan mati selama-lamanya. Yadil khair, dalam genggaman Allah, maksudnya dimiliki oleh Allah dan di bawah kuasa Allah. Al khair, segala kebaikan. Maknanya apa? Allah bisa saja memberikan kebaikan yang selama ini kamu dengar diberikan oleh Allah kepada orang lain. Yang memberikan adalah Allah yang maha kuasa. Allah pun bisa memberikan kebaikan kepadamu. Kalau engkau melihat orang sukses di ujung negeri sana, maka ketahuilah yang menjadikan dia sukses adalah Allah. Bisa saja kesuksesan itu diberikan kepadamu biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa. Maha kuasa mengangkatmu menjadi mulia. Maha kuasa menjauhkanmu dari malapetaka dan mara bahaya. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa memberikan kepadamu kesenangan. Allah maha kuasa untuk menghilangkan kesedihan di hatimu. Maka ngadulah kepada Allah ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ats-tsaniyatu, bacaan yang kedua adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Maliku, yang merajai, menguasai, memiliki. Al-Haqqu, yang maha benar. Al-Haqqu, yang maha benar. Yang maha benar. Kebenaran yang mutlak. Al-Mubinu, yang menampakkan kebaikan. Al-Mubinu, yang menampakkan kebaikan. Di antara keburukan sebagian makna yang menampakkan. Al-Mubinu, yang menampakkan siratal mustaqim bagi ahli iman. Dan menyembunyikan bagi orang yang tidak beriman. Al-Mubin. Mubin itu menjelaskan. Menjelaskan kepada orang yang beriman hidayah. Sebagian menafsiri Al-Mubinu, yang menampakkan siratal mustaqim, yang katanya lebih lembut daripada rambut yang dibagi 7, tapi bagi orang yang beriman Allah tampakkan menjadi lebar. Al-Mubinu. Tsalitsatu, yang ketiga adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah.
Al-Wahidu yang maha satu, maha tunggal. Al-Qahharu yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Jika mau tidak ada yang menghalanginya, nama Qahhar. Jika pada manusia menjadi sifat buruk namanya diktator. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah adalah satu sifat mulia, ya, zat yang maha kuasa. Jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Kadang orang menerjemahkan Allah yang maha diktator. Itu kurang nyaman, kurang enak. Biarpun sah-sah saja karena Allah maha atas segala sesuatu. Cuman karena kalimat diktator sudah menjadi kalimat negatif bagi manusia. Sehingga alangkah indahnya kalau tidak kita gunakan untuk Allah, kita ganti dengan, padahal maknanya sama. Jika berkemauan tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau manusia namanya diktator. Tapi kalau Allah memang zat yang maha kuasa dan maha berkehendak. Rabbus samawati wa Rabbus samawati wal ardi, yang menguasai langit dan bumi. Yang mengurusi langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi, termasuk ngurusi kita. Al-Azizu yang maha perkasa. Yang maha perkasa dan juga sebagian makna maha mulia. Al-Ghaffar yang maha pengampun. Jika Al-Aziz di sini kalau dijajar dengan Al-Ghaffar lebih tepat dimaknai maha perkasa. Maha perkasa kuat. Kuat, maha perkasa untuk menghukum, tapi Allah tidak menghukum, maka Allah mengampuni. Al-Ghaffar. Rabi'ah yang keempat adalah subhanallah, usabbihu. Subhanallah, aku menyanjung Allah, mensucikan Allah dengan subhanallah, dengan maha suci Allah. Subhana mansub dari usabbih. Aku bertasbih dengan subhanallah. Aku sucikan Allah. Aku sanjung Allah subhanallah dengan mensucikan Allah, maha suci Allah. Walhamdu, dan segala pujian dan sanjungan yang ada adalah lillahi, milik Allah. Wala ilaha, dan tidak ada Tuhan illallah selain Allah jalla jalaluh. Wallahu, dan sungguh Allah akbar, maha agung. Allah maha agung. Itu terjemahan lebih sopan, lebih beradab. Allah maha agung, bukan Allah lebih agung. Kalau lebih agung ada perbandingan berarti nyemur. Bukan Allah lebih besar dari Amerika, bukan. Allah maha kuasa untuk maha. Allahu akbar, bukan Allah lebih. Kadang kita kurang sopan menerjemahkan Allah lebih agung. Berarti ada kesamaan, cuma lebih gede saja. Maha agung, lebih bukan. Memang secara lafaz ini makanya termasuk di antara yang selalu kami hadirkan rasa di dalam menerjemahkan kalimat. Mungkin orang terlalu bersemangat karena Allahu Akbar min Amerika. Nah, ini, Allahu Akbar min Fir'aun. Tidak sebanding. Bukan perbandingan Allah lebih agung dari Fir'aun. Berarti aku Fir'aun agung dong. Berarti Amerika agung dong. Maka bukan begitu. Ini kadang mungkin seorang yang sering menyeru semangat berjuang itu lupa dengan kalimat-kalimat yang seharusnya diwaspadai. Allahu Akbar min Amerika. Jadi ini adalah, coba kalau direnungi, berarti Amerika besar di hadapan Allah. Kecil. Semuanya. Bukan Amerika. Fir'aun kecil. Manusia kecil. Semuanya kecil. Maka Allahu Akbar, Allah maha besar. Bukan untuk dibandingkan. Akbar. Sudah berapa kalimat kecermatan dalam menerjemahkan dihadirkan, ada sebagian, makanya para santri harus ada cermat, bukan latah. Cermatan dalam menerjemahkan. Allahu Akbar, Allah maha besar. Memang betul semuanya kecil sebabnya di hadapan Allah, tapi bukan untuk dibandingkan. Sebab kalau ismu tafdhil itu ini besar, itu besar, ini lebih besar, berarti besar. Kan begitu. Kalau dimasukkan min, terangkat dong. Ada orang naudzubillah mengatakan Allahu Akbar min Fir'aun, naudzubillah, apakah Fir'aun besar? Tidak.
Wala haula wala quwwata wala haula, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwwata, dan tidak kekuatan untuk meninggalkan kemungkaran. Wala haula, tidak ada daya untuk meninggalkan, wala haula, tidak ada daya untuk melakukan kewajiban. Wala quwwata, dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan larangan. Ada orang bisa melakukan kewajiban kecuali billahi, dengan kekuatan yang Allah berikan. Dan tidak ada orang bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan untuk meninggalkan kemaksiatan. La haula ala ta'ati wa la quwwata ala tarkil maksiati illa billahi, kecuali dengan kekuatan Allah. Aliyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Al-khamisatu, yang kelima adalah subuhun kudusun, subuh. Semua lafaz yang maknanya ini subuh, aslinya sabuhun, qadusun. Cuman ini adalah keluar daripada kaidah itu menjadi subuh. Yang ada adalah aslinya sabuhun, qadusun. Cuman ada sebagian lafaz ini berbeda, itu adalah samai. Memang begitu, subuhun, maha suci, kudusun, maha suci. Allah, sifat Allah. Semua mestinya wazannya fa'ul, fa'ulun. Fu'ul ini adalah pengecualian. Subuhun kudusun Rabbuna. Rabbul malaikati, Tuhannya para malaikat. Warruhi, dan ruh ini diartikan bisa diartikan Jibril. Allah yang maha suci, terbebas dari kekurangan, adalah Rabbul malaikati, Tuhannya para malaikat. Warruh, juga Jibril adalah pengkhususan. Berarti kalau disebut diulang ada keutamaan. Aqimus sholat, sholatul wusta. Sholat wusta termasuk bagian sholat yang perintahkan. Berarti ada pengkhususan, ada kelebihan. Aqimus sholata, lakukan sholat. Sholat wusta sama. Jibril. Wasadi, satu yang keenam adalah subhanallahi usabbih. Aku sanjung, aku sucikan Allah dengan subhanallah. Dengan ucapanku maha suci Allah. Maha suci, subhanallah, maha suci Allah. Dan aku sucikan Allah bihamdihi, dengan salah pujian dan sanjungan. Kalau sudah disanjung dan dipuji, tentunya bukan karena kekurangan. Sehingga kita meniadakan, menafikan kekurangan Allah dengan sanjungan kepada Allah bihamdihi. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung. As-sabi'atu, yang keenam adalah astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah al-azima, yang maha agung. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Al-hayya, makanya sering orang salah baca al-hayyu. Al-hayya ini sifat kembali kepada al-azima, al-hayyal qayyuma. Ada sebagian salah membacanya al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ila al-hayya, dikembalikan kepada Allah. Al-hayya, yang maha hidup. Ini yang mengetik ini mengerti, maka dikasih koma ini sama Pak. Yang dikasih koma berhenti. Allahu. Al-hayya, yang maha hidup. Al-qayyum, yang maha mengurusi makhluk segala ciptaannya. As'aluhu, dan aku mohon kepada Allah at-taubata, taubat, pengampunan, wal maghfirata, dan penghapus dosa. Al-thaminatu, yang ke-8 adalah Allahumma la mani'a lima a'tait. Allahumma, ya Allah, tidak ada penghalang dari apa yang Engkau berikan. Maka yakinlah dengan apa yang Allah berikan, tidak akan ada yang bisa. Yakinlah dengan Allah, apa yang Allah berikan tidak ada yang bisa menghalangi.
Kalau harus sampai ke tanganmu, akan sampai. Kata orang, rezeki tidak akan pergi kemana. Apa kita? Kemana? Apa katanya? Ikan lari kemana ya? Kerja milikmu akan datang, tidak ada yang bisa menghalangimu. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberikan, menyampaikan kepadamu kalau sudah engkau menghalangi ya Allah. Sudah diupayakan, kalau Allah tidak menghendaki sampai, tidak akan sampai. Perhitunganmu oke. Tapi Allah belum menghendaki, tidak akan sampai. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah engkau putuskan. Ratu mengembalikan, kalau sudah diputuskan Allah akan terjadi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan bermanfaat dzal jaddi, orang yang mempunyai kekuasaan, kekayaan. Orang yang punya kekayaan tidak akan berguna baginya kalau bukan Allah mengizinkannya untuk menggunakannya. Sebab minka dari mulah al-jad, kekayaan. Orang punya kekayaan pun seandainya sudah, tadi kan lamani alima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi yang telah Allah berikan. Setelah diberikan pun ternyata kalau orang punya kekayaan tetap saja tidak bisa memanfaatkan kecuali Allah menghendaki. Bangun rumah megah, kamar mewah, AC-nya luar biasa, paling bagus, ada kulkas. Kata dokter, mohon maaf Pak Haji, untuk sementara agar jangan tidur kena AC, jangan minum air dingin. Lah, padahal dibeli mahal-mahal. Rupanya dia sakit, nggak boleh kena AC, nggak boleh minum air dingin. Ternyata kekayaannya pun tidak berguna bagi dia. Tidak berguna bagi dia. Hanya dari Allah lah kemanfaatan itu nanti. At-tasi'atu yang ke-9, Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammadin, ya Allah. Limpahkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammadin, dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad. Wa sahbihi, dan keluarganya. Wasallim, dan limpahkan keselamatan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sahabat dan keluarganya. Al-Ashirah, pungkasan yang ke-10 adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'azmihi syai'un. Bismillah, dengan nama Allah, dengan keberkahan Allah, dengan kekuatan Allah. La yadurru, tidak akan bisa membahayakan ma'azmihi, dengan Allah. Syai'un fil ardi, apapun yang ada di semesta ini, di bumi ini, maka ini tidak akan membahayakan. Tapi semuanya harus ikut aturan dong. Artinya kalau kita di tempat yang sekiranya menakutkan, khawatir terjadi apa-apa, kita berusaha memang untuk bisa mencari cara selamat sambil berdoa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul. Mungkin lewat kita semak-semak, belukar, khawatir ada ular dan sebagainya. Memang tidak ada ular. Maka kita baca, mungkin kita membaca ini agar terhindar. Atau kita meragukan jangan-jangan ada sesuatu, makan dan sebagainya, setelah Bismillahirrahmanirrahim. Usaha dulu, bukan begini, bukan minum racun langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah tidak akan bahaya, minum racun itu bunuh diri orang bodoh. Congkak itu. Congkak. Sakit dia. Allah tidak mengajarkan begitu. Wa huwas samiul alim, dan sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tukarrir kulla wahidatin min hadhil kalimati, kau ulang-ulang dari kalimat-kalimat ini, imma mi'atan, apakah 100 mi'ata marratin, 100 kali, atau 70 atau 70 kali, 70 marratan, 7 kali, atau 10 marratin, atau 10 kali. Yang ada 10 kali. Dan dalam Wiridul Latif kita ada tambahan-tambahan dan sebagainya. Paling ini sudah, alhamdulillah, ini semua sudah kalian baca. Wa waqalluhu, paling sedikit 10 deh. Yakunal majmu'u mi'atan, supaya terkumpul 100 semuanya. 10 kali 10 kan 100. Wa lazim hadhil aurad, tekuni, istiqomailah aurat wirid-wirid ini. Dan upayakan habis salat subuh nih, para santri, selagi belum ada kegiatan keluar, habis salat subuh, la tatakallam, jangan ngomong. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Akhirnya mulai dari setelah salat jangan digunakan untuk ngobrol urusan dunia. Akan tapi gunakannya untuk berzikir dan belajar. Fil khabar, di dalam satu berita, kabar bisa dikatakan hadis,
atau ini adalah kalau khabar ini maknanya luas. Bisa saja ini perkataan baginda, sabda baginda, bisa perkataan sahabat dan sebagainya. Cuman kalau sudah sesuatu yang tidak ada, mungkin ijtihad, bukan hasil ijtihad, bukan pemikiran, berarti kan harus wahyu, berarti adalah hadis. Inna dzalika, yang demikian itu kalau kita duduk habis sholat, jangan ngomong apa-apa sampai terbit matahari. Afdal, lebih bagus, min i'taqi thamani riqabin, daripada memerdekakan 8 budak. Min waladi Ismail, dari anak keturunan Ismail. Jadi Nabi Ismail adalah nabi. Kemudian setelah itu punya keturunan. Di antara keturunannya itu tadi ada karena satu hal menjadi budak. Nah, budak ini adalah lebih berhak untuk kita merdekakan karena apa? Keturunan Nabi. Jadi ada kemuliaannya, keistimewaannya. Jadi bagi yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia menunggu sampai terbit matahari dengan tidak ngomong urusan dunia, maka itu lebih bagus daripada memerdekakan 8 daripada budak dari keturunan Nabi Ismail. Ala nabiyina, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita, wa alaihi, dan kepada Nabi Ismail, assalatu wassalam, salawat dan salam. Ini maksudku, kata Imam Ghazali, al-istighalu, menyibukkan diri bidzikri, dengan berzikir, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari, min ghairi ayyatakhallalahu kalamun, tanpa harus disela-selai dengan omongan. Omongan di sini adalah omongan duniawi, bukan omongan ukhrawi. Bahkan dalam riwayat satu hadis sahih, man shalla fi masjidi jama'atin, barang siapa melakukan salat di masjid dengan berjamaah, fayaqudu fi musallahu, kemudian dia tetap duduk di tempat salatnya, hatta tatlu yadhkurullah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, ia mendapatkan pahalanya haji dan umrah sempurna. Dan ini dilakukan oleh para orang-orang yang memang mengkhususkan waktu ini, habis sholat subuh nggak mau kemana-mana sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari nanti dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Cuman 2 rakaat ini ada perbedaan di antara para ulama. 2 rakaat sebagian mengatakan namanya sholat isyraq. Jadi kapan terbit matahari dia sholat rakaat. Sebab dalam takbir Nabawi, dalam hadis Nabi, fayusalli, sholat bergegas, hatta tatlu asyamsu fayusalli, terbit matahari kemudian sholat. Akan tapi ini maka sholat isyraq. Yang ambil pendapat ini sholat isyraq sah, dan ini bukan sholat duha, nanti sholat duha lagi. Sebagian mengatakan yang dimaksud itu adalah sholat isyraq, itu adalah sholat duha. Jadi biarpun kalimatnya fa bukan langsung, tapi nunggu kalau sudah matahari mulai meninggi. Jadi sebagian mengatakan tidak ada sholat isyraq. Yang ada langsung sholat duha, maka setelah melakukan sholat berjamaah di masjid, nunggu sampai terbit matahari, ditunggu sesaat sampai matahari meninggi, yang sekiranya matahari meninggi, meninggalkan landasan, kemudian setelah itu bawahnya bisa dikasih matahari, kalau bahasa fikihnya qadra ramhin, setinggi tombak, maka saat itulah sudah masuk waktu duha, yang disebut dengan waktu isyraq. Jadi ada 2 pendapat, suka-suka boleh mengambil. Kita boleh mengambil sholat isyraq adalah isyraq beneran, bukan duha tadi. Tapi jangan sampai lupa duha. Aneh sekali, sebab duha itu dikukuhkan, pahalanya gede banget, jauh. Jangan sampai sholat isyraq tidak duha. Kalau memang kita takut nggak bisa 2 kali, ya sudah, tunda sedikit, ambil saja duhanya. Jadi kan duha isyraq sudah dapat pahala haji dan umrah. Tamata ini sempurna. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Tata krama apa yang kita lakukan mulai dari terbit matahari hingga tergelincirnya matahari. Inilah yang bisa disampaikan pada malam ini, wahai para santri dimanapun kalian berada. Salam takdim kepada guru-guru kalian ya. Salam cinta, salam sayang, salam takdim kami pada guru kalian, dan mintakan doa agar Buya bisa istiqomah dalam menyampaikan kebaikan, kebenaran, dan semoga semua dijaga, para santri dijaga oleh Allah, para guru-guru dijaga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Panjang umur dalam ketaatan, sehat, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dimudahkan dalam menyebarkan ilmu. Semoga Allah berbanyak kita sahabat, kawan dalam berjuang, ikhlas, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.